Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 8 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini sebagaimana kami berbakti dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ben Silitonga. Silakan, Saudara Ben. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 8 November berjudul Tuntutan Iblis. Ayatnya terdapat dalam Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Oleh puasa dan doa, ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi iblis mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Setelah menggoda manusia kepada dosa, iblis mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini. Setelah menyesuaikan bapa dan ibu kita manusia dengan sifat-sifatnya sendiri, ia bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan iblis itu tidak benar adanya. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Demikianlah akan ditunjukkan bahwa iblis belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, Kejadian 3:15. Iblis telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerjanya kuasa yang menentang kekuasaannya. Dengan perhatian yang besar diperhatikannya korban-korban yang dipersembahkan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini, ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan surga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Ia salah melukiskan tentang Allah serta salah menafsirkan upacara-upacara yang menunjuk kepada juru selamat itu. Manusia dituntun untuk takut akan Allah selaku pribadi yang suka melihat kebinasaan mereka. Korban yang sebenarnya harus menyatakan kasihnya itu dipersembahkan hanya untuk memadamkan murkanya. Iblis membangkitkan nafsu manusia supaya dapat memperkukuh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah yang tertulis diberikan, iblis mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutakan orang terhadap segala nubuatan ini, supaya mereka menolak Kristus pada kedatangannya. Alfa Omega, Jilid 5, halaman 107 dan 108. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, setan menyatakan bahwa manusia di bawah kendalinya dan memegang kekuasaan atas dunia ini. Apakah seluruh manusia tunduk kepada setan? Pulang ke Rumah halaman 332 paragraf 2 berkata, Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan iblis itu tidak benar adanya. Sebagai anak manusia, Kristus akan bersikap setia kepada Allah. Dan Yesus menang. Saat Yesus mengasingkan diri ke padang belantara untuk merenungkan tugas dan pekerjaannya, setan datang mencoba Yesus, dan setan gagal. Masih ada manusia di dunia ini yang tidak tunduk kepada setan, yaitu manusia Kristus Yesus. Karenanya, setan belum memperoleh sepenuhnya kekuasaan akan dunia ini. Nah, apakah ini hanya tugas Yesus saja? Kita baca dalam buku Education halaman 154 paragraf 3 yang menyatakan, ketidakegoisan prinsip kerajaan Allah adalah prinsip yang dibenci setan. Dia menyangkal adanya prinsip tersebut. Sejak awal pertentangan besar, dia telah berusaha untuk membuktikan prinsip tindakan Allah adalah egois. Dan dia berurusan dengan cara yang sama dengan semua yang melayani Allah. Adalah pekerjaan Kristus dan semua yang menyandang namanya untuk menyangkal tuntutan setan. Untuk menyangkal tuntutan setan tidak hanya pekerjaan Kristus, tetapi pekerjaan semua yang mengaku pengikut Kristus. Nah, dalam kutipan ini disebutkan tentang prinsip tidak egois yang merupakan prinsip kerajaan Allah. Sementara setan, prinsip hidupnya adalah keegoisan, mementingkan diri, sebagaimana pelajaran sebelumnya yang kita sudah pelajari, bahwa egois atau mementingkan diri adalah dasar dari semua dosa, dan itulah dosa pertama setan. Artinya, kutipan ini ada hubungannya dengan hukum, dan memang tuntutan setan bukan hanya tentang penguasaan akan dunia ini, tetapi tentang hukum juga. Roh Nubuat menyatakan dalam From Eternity Past halaman 40 paragraf 2 yang berkata, kehidupan suci Habel bersaksi melawan tuntutan setan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk menaati hukum Allah. Setan menyatakan bahwa manusia tidak mungkin untuk menuruti hukum Allah. Tetapi kembali setan gagal. Kehidupan suci Habel bersaksi melawan tuntutan setan tersebut. Perhatikan apa yang terjadi kemudian. Masih dalam buku yang sama, From Eternity Past halaman 40 paragraf 2, Nyonya White lanjutkan. Ketika Kain melihat bahwa dia tidak dapat mengendalikan Habel, dia menjadi sangat marah, sehingga dia menghancurkan hidupnya. Dan dimanapun ada pendirian dalam mempertahankan hukum Allah, roh yang sama akan terwujud. Tetapi setiap martir Yesus telah mati sebagai pemenang. Inilah cara setan untuk membungkam mereka yang berhasil melawan tuntutannya. Habel dibunuh. Bagaimana dengan Yesus? Dibunuh juga. Inilah sikap amarah dari pihak yang kalah. Dan semakin dia marah, maka semakin membawa dia kepada kehancuran. Kenapa? Beberapa hari lalu kita sudah baca kutipan berikut ini, yang terdapat dalam Confrontation halaman 19 paragraf 1. Tetapi kata-kata ini pada saat diucapkan tidak sepenuhnya dipahami oleh setan. Dia tahu bahwa perkataan itu mengandung kutukan untuknya, karena dia telah menggoda pasangan kudus. Dan ketika Kristus dimanifestasikan di bumi, setan takut bahwa dia memang yang dijanjikan, yang harus membatasi kuasanya dan akhirnya menghancurkannya. Setan tidak terlalu paham makna nubuatan Kejadian 3 ayat 15, tetapi dia tahu bahwa ada kutukan untuk dia dalam nubuatan itu. Dan dia takut bahwa Yesuslah yang menggenapi nubuatan itu yang menghancurkan dia. Bahkan untuk antisipasi, sesuai renungan hari ini, iblis mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Juru Selamat. Dia berusaha membutakan manusia terhadap segala nubuatan itu supaya
manusia menolak Yesus. Apakah setan berhasil? Berhasil. Bangsa pilihan Allah tidak bersedia menyambut kedatangan Yesus yang pertama kali. Tetapi memang setan tidak paham nubuatan. Meski sudah pelajari, karena dia akhirnya tetap memagut tumit keturunan perempuan, yaitu kematian Yesus di kayu salib, dan karena kegenapan itu, maka keturunan perempuan tersebut, yaitu Yesus, meremukkan kepala ular. Setan musnah. Inilah yang tidak disadari oleh setan sebagai ciptaan. Dia ingin menyamai pencipta dan terbukti tidak mampu. Bahkan itu membawa dia kepada kepastian kematian dan kemusnahannya. Jadi meskipun dia berhasil memagut tumit Yesus, tetapi yang menang malah Yesus. Yang mati Yesus, tapi yang musnah setan. Inilah bukti bahwa setan tidak tahu rahasia rencana keselamatan yang hanya Bapa dan anaknya yang tahu. Karenanya pertanyaan penting bagi kita, bagaimana kita bisa menang seperti Yesus? Apakah hanya Yesus yang bisa menang? Selected Messages buku ketiga halaman 140 paragraf 2 berkata, Tuhan Yesus datang ke dunia kita bukan untuk mengungkapkan apa yang Allah bisa lakukan, tapi apa yang bisa dilakukan manusia, melalui iman pada kuasa Allah untuk membantu dalam setiap keadaan darurat. Ini penting kita pahami, karena ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Seakan-akan kemanusiaan Yesus berbeda dengan kita. Jika demikian, tidak ada gunanya Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Jika kemanusiaan Yesus berbeda dengan kita, itu sama sekali tidak membawa manfaat apapun kepada kita. Tidak ada guna. Tetapi ini adalah konsep yang salah. Namun yang benar adalah, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia yang sama seperti kita. Seluruh kemenangannya adalah melalui ketergantungan Yesus sepenuhnya kepada kuasa Allah, yaitu Bapanya, melalui kehadiran roh Bapanya dalam dirinya. Perhatikan kesaksian Yesus dalam Alkitab berikut ini dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dalam berkata-kata saja, Yesus bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas apa yang Bapa perintahkan untuk dia sampaikan. Jadi apa yang Yesus bicarakan atau firmankan atau katakan, semuanya berdasarkan perintah Bapa. Bisa lihat ya. Kemudian, Yohanes 14 ayat 10 berkata, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yang melakukan pekerjaan juga Bapanya. Jadi baik yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan itu semua perintah dan pekerjaan Bapanya. Ini bukti Yesus adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi menjadi luar biasa karena Bapa tinggal dalam dirinya melalui kehadiran roh Bapa. Lukas 4 ayat 18-19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nubuatan ini Yesus baca dari Yesaya 61 pada saat dia datang pada hari Sabat di sebuah sinagog di Nazaret. Dan Yesus berkata bahwa nubuatan ini sudah digenapi dalam dirinya, yaitu roh Bapa ada padanya untuk mampukan dia melakukan kegenapan nubuatan tersebut.
Yohanes juga menuliskan dalam Yohanes 3 ayat 34 yang berbunyi, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas." Bapa mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas kepada anak-Nya. Itulah kuasa yang mampukan Yesus menang, dan kita dapat turut mengambil bagian dalam kemenangan itu, dan caranya adalah Selected Messages buku 3 halaman 140 paragraf 2 yang White menyatakan, manusia melalui iman mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan untuk mengatasi setiap godaan yang melanda dirinya. Tuhan sekarang menuntut agar setiap putra dan putri Adam melalui iman dalam Yesus Kristus melayani Dia dalam kodrat manusia yang kita miliki sekarang. Bagaimana caranya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Dengan menerima roh Allah sebagaimana Kristus sewaktu hidup di dunia ini. Itulah kuasa yang mampukan Dia menang. Kita perlu kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Namun, bagaimana caranya menerima roh tersebut? Melalui anak-Nya yang disebut Roh Kristus. Sebab Bapa di dalam anak dan anak di dalam umat-Nya. Yohanes 14 ayat 20. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Itu sebabnya Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Dan tinggal di dalam Yesus adalah dengan menerima roh-Nya, Roh Kristus. Inilah cara kita untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya, mau menang atas setan? Tinggallah dalam Yesus. Maka meskipun kita manusia biasa, namun semua tuntutan iblis atas kita dapat kita lawan. Di dalam Yesus kita beroleh kemenangan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas jaminan kemenangan yang Engkau nyatakan hari ini, bahwa sebagaimana Yesus, kami pun bisa menang. Dan itu hanya oleh kehadiran roh-Mu, dan kami terima melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Roh Kristuslah yang kami perlukan agar kami dapat melawan akan setiap godaan setan dan tuntutan-tuntutannya. Karenanya, curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.